Shalom, shalom, haleluya, diberkati Tuhan sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, amin. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Surya Kebenaran, makin hari Tuhan makin mau bawa maju. Makin hari Tuhan mau makin bawa naik, makin hari Tuhan mau makin bawa melesat ke depan. Karena itu adalah rencana Tuhan, karena itu adalah rancangan Tuhan. Yang percaya dengan iman sama-sama katakan, amin. Amin Bapak Ibu, haleluya. Tadi pagi firman Tuhan disampaikan tentang percepatan. Ya, bagaimana Tuhan ingin membawa bukan hanya jemaat GBI Surya Kebenaran, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh mau, orang yang sungguh-sungguh siap, orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, itu untuk mengalami yang namanya percepatan. Saya ulang sedikit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu bingung, artinya percepatan itu apa? Tadi pagi dikasih gambaran oleh kebenaran firman Tuhan. Simpelnya seperti ini, jika mungkin kita kepingin untuk membeli rumah, anggaplah rumah itu harganya 500 juta. Sedangkan kalau dihitung daripada gaji, sedangkan kalau dihitung daripada tabungan, sedangkan kalau dihitung daripada sumber pemasukan, kelihatannya pastinya mungkinnya itu tidak mungkin dalam waktu dekat. Mungkin bisa 10 tahun, mungkin 20 tahun nabung. Gak usahlah mungkin tentang beli rumah. Mungkin kita mau menikah saja. Atau mungkin kita mau kontrak saja. Atau kita mungkin mau beli sepeda motor saja. Kalau dihitung dengan keadaan yang sekarang ini, mungkin itu bisa berpuluh-puluh tahun atau mungkin berapa belas tahun. Tetapi kalau Tuhan mengadakan percepatan, kalau Tuhan mengadakan yang namanya kegerakan roh Tuhan, itu di dalam sekejap Tuhan bisa memberikannya dengan cara yang tidak masuk akal. Dengan cara yang mustahil. Karena Tuhan kita Allah yang tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu tangkap firman Tuhan itu, imani. Mari kita buka sama-sama di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-38. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Dikatakan di situ, baca dengan keras sama-sama ya. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, kita baca sama-sama. Ibrani 10 ayat yang ke-38, 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Yang percaya katakan, amin. Rasul Paulus mengatakan, menyampaikan kepada jemaat yang di Ibrani, kerinduan hati Tuhan, kerinduan hati Bapa, supaya jemaat yang ada di sana pada waktu itu tidak boleh mundur. Saya ulangi, Rasul Paulus ngomong sama jemaat yang ada di Ibrani. Jemaat yang ada di Ibrani, apapun keadaanmu, apapun posisimu hari ini, engkau tidak boleh mundur. Ayat yang ke-37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia yang akan datang sudah akan ada. Ini kan dikatakan begini, sebab sedikit, sangat sedikit waktu lagi ia akan datang. Bisa diartikan datangnya itu Tuhan mau datang di dalam pengangkatan, mengangkat umatnya. Tapi bisa juga dikatakan kita enggak tahu, secara tiba-tiba Tuhan akan datang kepada kita secara pribadi, membawa kita jemaat yang tidak mundur, tapi jemaat yang hidup oleh iman untuk maju di dalam percepatan.
Nangkep ya, saya ulangi. Bisa dikatakan di sini sedikit waktu itu bisa mungkin Tuhan mau datang mengangkat umatnya, pengangkatan, akhir zaman. Ada yang mungkin mau diangkat supaya masuk ke rumah Bapak. Lebih enak gitu ya Bapak Ibu. Masuk ke rumah Bapak. Kalau dibilang istiadat kan gak enak Bapak Ibu. Bisa begitu. Tapi bisa juga diartikan bahkan sedikit waktu lagi yang kita gak tahu. Kepada orang yang hidupnya enggak mengundurkan diri. Kepada orang yang hidupnya oleh iman. Kepada orang yang sungguh-sungguh dalam iman. Sedikit waktu lagi engkau akan dibawa maju ke dalam percepatan Tuhan. Maju itu bisa dalam berbagai hal Bapak Ibu. Bisa yang tadi dikatakan. Harusnya mau beli rumah. Nabung 20 tahun, 25 tahun. Tapi tiba-tiba Tuhan bikin percepatan. Mungkin hari ini hidupmu yang bukan siapa-siapa. Tapi dalam waktu sekejap Tuhan bisa buat hidupmu menjadi luar biasa. Saya ngomong semua ini ada ayatnya nanti Bapak Ibu. Ini bukan khotbah berkat, gereja juga harus khotbah berkat. Kalau enggak khotbah berkat bagaimana jemaat bisa diberkati? Roma 1 ayat yang ke-17 dikatakan di situ apa? Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tangkap dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kata kuncinya sore hari ini. Tadi pagi sudah disampaikan, kalau kita melihat percepatan yang luar biasa. Sore hari ini saya bukan menambahin khotbah itu karena khotbah itu sudah ada porsinya masing-masing. Tapi apa yang Tuhan taruh? Kalau kita mau melihat percepatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melihat perkara Tuhan itu yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Orang benar akan hidup oleh iman. Bagaimana iman jemaat GBI Surya Kebenaran sore hari ini? Apakah masih tetap kuat, strong, naik terus? Apapun yang terjadi tetap percaya. Apapun yang terjadi tetap percaya. Walaupun keadaan tidak mendukung tetap percaya. Tetap beriman. Atau kita mulai mundur perlahan. Akibat goncangan, akibat gesekan, akibat keadaan, akibat zona nyaman yang diizinkan Tuhan. Kita mulai mundur perlahan. Di mana posisi kita sore hari ini? Buat jemaat yang hari-hari ini, keadaannya sangat tidak mendukung. Belum diizinkan Tuhan melihat perkara-perkara yang ajaib. Ingat, iman itu artinya apa? Belum melihat, tetapi percaya. Katakan sama-sama, iman itu belum melihat, tapi percaya. Tidak gampang Bapak Ibu. Kalau mau mengalami hal yang luar biasa, kita pun juga dari dalam hati harus percaya hal yang luar biasa. Meskipun hari ini kita belum melihat pertolongan Tuhan. Meskipun hari ini kita belum melihat percepatan itu. Meskipun hari ini belum kita melihat apa yang kita doakan itu dijawab sama Tuhan. Tapi tetap stand. Berdiri teguh, berdiri kuat, jangan bimbang, jangan goyah, tekun terus. Selama jalanmu itu benar di hadapan Tuhan, percaya ada saatnya percepatan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saya enggak tahu pergumulan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya enggak tahu persoalan apa yang hari ini Bapak Ibu hadapi. Saya juga tidak tahu keadaan iman Bapak Ibu bagaimana. Tapi ingat kita hidup bukan karena melihat. Kita hidup bukan karena mujizat. Tapi kita anak Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Orang yang berkenan itu hidup karena iman. Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari
bangun iman kita. Kasih makan roh kita. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ini kita sudah dengar bolak-balik Bapak Ibu. Tapi sore hari ini saya rindu mengulanginya. Supaya kadang seringkali hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita udah tidak dengar-dengaran. Kita lebih mendengar yang lain. Kita lebih memberi makan roh kita itu dengan yang ada di dunia. Contoh simpelnya, saya tidak menghakimi. Tapi banyak sekarang orang mulai mengurangi jam-jam ibadahnya. Orang mulai mengurangi jam-jam pelayanannya. Orang mulai mengurangi jam-jam doanya. Orang mulai mengurangi jam-jam baca firman-Nya. Sedangkan iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Nanti firman itu kita dengar, firman itu jadi kekuatan, kita resapi, kita kerjakan, terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hari-hari ini banyak orang mulai mengurangi. Kenapa? 2 minggu yang lalu saya sampaikan, saya nggak tahu di tempat yang lain. Hanya saya sampaikan, anak-anak sekolah minggu diharapkan ketika datang ke gereja bawa Alkitab. Memang tidak masalah mau bawa Alkitab yang tipis kek, mau bawa Alkitab yang bagaimana modelnya kek, yang penting Alkitab yang sama ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Setidaknya mereka ingat mereka punya Alkitab. Setidaknya mereka ke gereja mereka bawa Alkitab. Dan buktinya minggu lalu puji Tuhan disampaikan. Ketika mereka di sekolah minggu dikasih makan yang sehat, kita tertoto Bapak Ibu guru Ivan tuh sudah ngatur materi-materinya tuh yang terbaik. Jadi bukan hanya sekedar datang diajar nyanyi-nyanyi pulang. Tapi diatur yang baik. Buktinya minggu lalu dikatakan, oh mereka sudah bisa baca ayat, mereka sudah bisa hafal ayat, mereka sudah bisa ini, mereka sudah bisa itu. Puji Tuhan. Kalau zaman sekarang saya rasa itu istimewa. Kalau zaman saya dulu mungkin biasa. Bisa hafal ayat, bisa apa. Tapi kalau zaman sekarang istimewa. Karena apa? Tiba-tiba hari besoknya ada seorang ibu laporan. Aduh, Drew, Andre, Mas. Puji syukur ya. Anak-anak ini diajarin di sekolah minggu ya. Kenapa? Kamu tahu nggak anaknya saya itu teman-temannya di sekolah HP-nya sudah penuh dengan BF dan nonton BF di sekolah. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak-anak umur 5 sampai 10 tahun. Kalau zaman dulu makanannya bukan BF Bapak Ibu. Dulu makanannya permen yang digulung-gulung yang warna merah itu loh Bapak Ibu. Di model ikan, di model jagung ya kan. Kemudian ada itu yang kapas itu dibunder-bunder, dimakan, makan burger. Ini makanannya BF. Do you know BF? Film yang bukan tontonannya. Bayangkan. Tapi untung anak ini enggak ikut-ikutan. Mungkin kita bisa berkata, oh ya mereka enggak ngerti. Ya mereka sekarang enggak ngerti. Tapi setidaknya udah dikasih makan itu Bapak Ibu. Besar mau jadi apa? Tapi puji Tuhan. Anak-anak ini dikasih makan. Ya memang kelihatannya agak culun-culun sedikit lah. Angkat Alkitabnya. Saya lihat tadi yang perempuan kasihan Alkitabnya tebal besar lagi Bapak Ibu. Badannya kurus lagi. Ya kan? Ngangkat gini. Puji Tuhan enggak apa-apa. Nah sekarang kita yang dewasa-dewasa ini bagaimana? Gereja tiap pagi ya kan ngadain Zoom. Itu bukan kewajiban Bapak Ibu. Tapi yang perlu kita tahu. Ketika ibadah Zoom itu tiap pagi dilakukan, makanya saya berusaha supaya kalau bisa itu jemaat dengarnya baik, ya kan? Suaranya bisa dengar baik, supaya ketika nyanyi itu bisa enak, enggak putus-putus. Zoom pagi itu ibarat kita bangun pagi-pagi, kita makan. Yang kita kasih makan apa? Roh kita. Supaya bisa kuat iman kita. Jadi pastikan yang melayani
baik itu yang bawa firman, baik itu siapapun yang bertugas, pastikan ibadah itu serasa sorga. Pastikan ibadah itu memberi makan. Entah itu memberi makan berupa teguran, yang penting sesuai kebenaran firman. Entah yang itu memberi candaan, kayak memberi apa. Tapi pastikan ibadah itu memberi makan orang. Sehingga orang ketika mereka bangun, mereka melangkah di dalam kehidupan mereka, mereka sudah kuat. Jadi yang bertugas, ya kan, mau yang bawa firman, mau apapun, pastikan memberi makan yang terbaik. Nah, jadi jemaat yang datang itu ketika ikut ibadah Zoom, penuh sukacita, suasana surga, makan makanan yang menyegarkan. Entah mungkin itu berupa teguran, entah mungkin itu berupa makanan yang memberikan semangat, tapi ikut itu semangat. Karena apa? Roh kita dikasih makan. Jadi jangan kita kurangi makanan kita. Jadi kita datang ibadah pun juga sore hari ini. Pastikan saya datang ke gereja, saya mau kasih makan roh kita. Saya mau kasih makan roh saya. Entah nanti saya makan melalui puji-pujian, saya makan melalui penyembahan, saya makan melalui firman Tuhan. Tapi saya pulang, saya seger lagi. Saya pulang, saya semangat lagi. Yang sakit bukan tambah sakit, tapi sembuh. Yang lemah bukan tambah lemah, tapi kuat. Tapi puji Tuhan kalau di samping Bapak Ibu di bawah-bawah itu ada yang bunder-bunder, itu puji Tuhan Bapak Ibu. Itu hanya bonus. Karena apa? Bapak Ibu dapat anugerah. Tuhan mengasihi. Tapi yang terpenting apa? Roh kita ini kasih makan Bapak Ibu. Amin. Sebab kenapa? Kalau roh kita mati, roh kita nggak dikasih makan. Coba badan kita nggak dikasih makan. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya ada lihat seorang anak muda. Wah, luar biasa. Saya berdoa anak muda ini rohnya juga dikasih makan. Tiap hari Bapak Ibu, dia posting di Instagram. Wah, dia begini. Belum jadi Bapak Ibu, masih kecil banget. Tapi sudah mulai mau dikasih makan. Coba lihat, nanti kalau badannya besar, apalagi sudah tambah tinggi. Orang lihat takut nggak Bapak Ibu? Pasti takut. Ini badan besar ini, ototnya kekar. Pasti orang lihat juga, waduh keren ya. Ada keinginan seperti itu. Apalagi kita Bapak Ibu. Kalau kita kasih makan roh kita, kuat, sehat. Setan mau macam-macam, setan mau goda kita, juga takut Bapak Ibu. Ada amin? Ya kan? Ayo balance Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita nangkep firman Tuhan ini, ya, kalau kita nangkep firman Tuhan ini, firman Tuhan tadi pagi dikatakan percepatan terjadi, percepatan terjadi. Sebab kalau kalau roh kita kecil, kita jalan gak dituntun Roh Kudus, di jalan dengan kemauan kita sendiri, jalan dengan kesenangan kita sendiri. Roh kita gak bisa besar, roh kita gak bisa kuat. Sedangkan lihat Tuhan mau buat janji apa? Buka Galatia pasal yang keempat. Buka Galatia pasal yang keempat, coba ayat yang keenam. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Mundur dulu ayat yang kedua. Ayat pertama dulu aja. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris, kita semua adalah ahli, katakan kanan kirinya, kita ahli waris loh. Katakan warisan kita besar loh. Lihat kanan kirinya, katakan warisan kita besar. Bapak Ibu buka masker gak apa-apa loh. Kemarin Pak Presiden sudah bilang endemi. Hah? Tapi bukan berarti ya gak apa-apa lah mau pakai. Tapi lihat kasih tahu kanan ini, warisan kita besar loh. Gimana Bapak Ibu, warisan kita besar. Selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Selama seorang ahli waris belum akil balik. Apa itu akil balik? Belum sampai kepada tingkat kedewasaannya. Belum sampai pada waktunya. Belum sampai kepada tahapnya dia. Dia masih tetap jadi hamba. Belum waktunya terima warisan itu.
Warisan kita tuh di surga Bapak Ibu. Surga nggak ada hitungan persen Bapak Ibu. 10%, 20%, 30%, 40%, nggak ada Bapak Ibu. Warisan kita di surga. Kalau Tuhan sudah kasih warisan, dia tidak terbatas. Amin. Tapi kalau roh kita belum besar, iman kita belum besar, kita nggak pernah kasih makan roh kita. Cuma buah terus, babi terus. Yang ada kolesterol Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Duren gitu. Tapi kalau roh kita dikasih makan, ayat yang ke-6 dikatakan di situ apa? Ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan apa? Anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Bapak Ibu, jangan semuanya dihitung dengan rupiah Bapak Ibu. Tuhan itu kalau buat percepatan, jangan hanya sekedar dihitung dengan rupiah. Rupiah bisa habis ketika kita pergi ke Singapura atau ke Penang untuk berobat. Tapi kalau Tuhan yang kasih kejutan buat kehidupan kita, Dia yang bawa kita dalam percepatan, apapun modelnya itu, apapun bentuknya itu, kita akan terkaget-kaget sendiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi persoalannya, sudahkah kita memberi makan roh kita itu? Mulai hari ini Bapak Ibu ya, ayo bangun kembali, kasih makan kembali rohmu itu. Jangan kurangi jam-jam dengan Tuhan, tapi tambah. Bayar harganya. Pikul salibnya. Percaya. Apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, kalau itu jadi rema, ya kan? Perkatakan. Mungkin hari ini kita dalam hati berkata, aduh, aku iki sopo toh? Wis, hidupku wis gagal semuanya. Hidupku sudah berantakan semuanya. Usiaku udah begini lagi. Kira-kira hidupku ini masih bisa jadi orang apa enggak ya? Kira-kira aku ini masih bisa jadi manusia enggak ya? Aduh, aku kira-kira masih bisa punya jodoh enggak ya? Aduh, kira-kira aku masih bisa beli rumah enggak ya? Aduh, kira-kira aku masih bisa A, B, C, dan D enggak ya? Keadaan lo kayak gini gimana? Bapak Ibu penelitian tuh mengatakan, orang itu kadang seringkali boleh minta curhat ya kan. Curhat sini, curhat sana, tanya pendapat sini, tanya pendapat sana. Tetapi kebiasaan yang nanti akan dilakukan, yang nanti akan dikerjakan apa? Kemauannya sendiri, betul apa betul? Boleh minta masukan, ya apa ya, menurutmu ya, aku ini loh sudah pelayanan gini. Gimana aku tetap maju apa enggak ya? Tapi kalau hatinya sudah mantep, gak. Yang ngikuti apa kata hatinya, itu penelitian. Karena itu mulai sore hari ini, perkatakan perkataan iman itu. Ketika kita baca firman Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, katakan, Tuhan bersamamu aku bisa. Tuhan bersamamu aku mampu. Tuhan bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan aku diberkati untuk jadi berkat. Tuhan aku bisa mengalami percepatan. Katakan itu tiap pagi. Katakan itu tiap pagi. Roh mengasihani diri itu dibuang Bapak Ibu. Oh aku iki wong melarat, oh aku iki wong bodoh, oh aku iki wong gak mampu, oh aku iki wong ABC. Patahkan itu Bapak Ibu. Semua orang punya kesempatan yang sama. Asalkan apa? Dia mau memperkatakan itu dulu Bapak Ibu. Hidup oleh iman. Iman itu percaya tapi belum melihat. Ayo bangun kembali. Kasih makan rohmu kembali. Pastikan ketika engkau datang ibadah, bukan engkau lihat siapa-siapa, tapi engkau katakan, aku mau kasih makan rohku. Percaya, percepatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau buka Yeremia 33 ayat yang pertama. Kita akan buka Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang pertama. Yang sudah dapat katakan amin. Buka Alkitabnya Bapak Ibu, jangan kalah sama anak sekolah minggu. Ya. Yeremia 33 ayat yang pertama. Saya baca Bapak Ibu simak baik-baik.
Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Ya. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu apa? Hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini ceritanya tadi firman Tuhan datang kepada Yeremia ketika Yeremia posisinya sedang dalam terkurung. Yeremia ini nabi yang diutus Tuhan ya untuk membimbing bangsa Israel. Kalau zaman sekarang bahasa kerennya Roh Kudus yang Tuhan kirimkan, Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk menuntun kehidupan kita. Nah, kenapa Yeremia ini bisa terkurung? Karena bangsa Israel itu siklus kehidupannya itu apa? Berbuat jahat, bertobat, berseru sama Tuhan, Tuhan tolong. Sudah ditolong Tuhan, berbuat jahat lagi. Jadi bangsa Israel itu makanannya gonta-ganti Bapak Ibu. Hari ini makanannya rohani. Nanti sudah diberkati Tuhan, sudah diangkat Tuhan, makanannya ganti, duniawi. Ya toh? Nanti makanan duniawi awalnya enak seperti anak yang hilang. Tapi lama-lama tiba-tiba terjadi kelaparan. Terjadi diizinkan Tuhan. Bangsa Israel terkurung lagi. Bangsa Israel kalah lagi. Bangsa Israel gagal lagi. Terpencil lagi. Terkurung lagi. Sama. Ketika kita memberikan makan kita kepada Roh Kudus, kita memberikan makan roh kita yang benar, Roh Kudus itu tuntun kita loh Bapak Ibu. Kita jalan kemana disertai. Kita melakukan pekerjaan apa, dikasih pewahyuan. Kamu lakukan ini, lakukan itu. Tuhan buat hal-hal yang gak mungkin. Tuhan buat hal-hal yang aneh-aneh. Tuhan buat hal-hal yang ajaib. Tapi ketika kita memberikan makan roh kita, kedagingan kita, nafsu kita, itu lebih daripada roh. Daripada rohani, Roh Kudus itu ya diem, terkungkung. Lama-lama ketika dia ingatkan kita enggak nurut, dia pergi. Kalau sudah pergi mau bilang apa? Minta lagi. Tapi untung Bapak Ibu, Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Dalam keadaan seperti itu, dia ngomong sama Nabi Yeremia. Yeremia, ayat yang ketiga, ayo berseru kepadaku. Aku akan jawab engkau. Aku akan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Ini kalau bukan pekerjaannya Roh Kudus, pekerjaan siapa? Percepatan itu kan begitu toh. Hal yang besar tidak terpahami. Kok bisa ya kasih makan panti asuhan 18 bulan? Kok bisa ya hari ini bisa terjadi begini? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Itu kan contoh aja tadi Bapak Ibu. Hal yang besar tidak terpahami, itu percepatan. Bayangkan Bapak Ibu, di tengah bobroknya bangsa Israel, di tengah bongolnya bangsa Israel, Tuhan tuh masih punya hati untuk membawa percepatan kepada bangsa Israel. Asalkan apa? Mau berseru. Tuhan itu ayat yang kelima, lihat ya, Tuhan itu sebenarnya sudah jauh loh dari bangsa Israel. Ayat yang kelima. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim. Dan apa? Bayangkan, kota ini akan penuh dengan bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini karena segala kejahatan mereka. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya bangsa Israel jalannya seperti ini Bapak Ibu.
Tuhan sudah menyembunyikan wajahnya daripada bangsa Israel. Bangsa yang hari ini baik, besok kumat. Lusa baik, lain lusa kumat. Yang tobatnya setengah-setengah. Siapa itu? Ya mungkin saya juga. Kita jangan asal tunjuk orang, mungkin kita sendiri yang seperti itu. Hari ini ngakunya tobat, besok kumat. Lain lusa kumat. Lain lusa lagi kumat. Nah, lama-lama mumet Bapak Ibu. Tuhan tuh kalau sudah menyembunyikan wajahnya Bapak Ibu, bisa jahat loh. Lihat orang yang maju berperang akan jadi bangkai. Harusnya Israel sudah nggak ada harapan lagi. Tapi lihat, ya lihat baik-baik ya Bapak Ibu. Di tengah jahatnya bangsa Israel, seperti tadi pagi, kan ada ditulis di situ kan, Gwen main air gitu kan ya. Bapaknya megangin di kolam renang. Anaknya nggak mau happy. Ya, akhirnya dibiarkan happy sambil dijaga. Jempalik Bapak Ibu, kedebuk anak perempuan ini. Kalau anak laki masih oke lah. Meskipun gak berharap Bapak Ibu, saya sakit aja jatuh kapan hari, udah tua, udah usia gini Bapak Ibu. Sampai sekarang aja ini tangan kadang masih linu-linu sedikit gitu ya. Bayangkan kalau anak perempuan yang begitu Bapak Ibu. Kalau laki masih oke lah. Tapi kalau bayangkan perempuan, siapa di sini yang anak perempuan? Oh, udah di belakang semua ya. Marsha, Bella. Coba kalau dia jatuh gitu. Atau Marisa, ya kan? Coba kalau jatuh gitu. Apa bapaknya nggak kepikiran tak? Dulu adik saya kakinya X saja Bapak Gembala udah bingung Bapak Ibu. Ini kaki melo X Factor atau apa ini gitu kan. Kok X ya? Berusaha bagaimana caranya supaya kakinya bisa lurus. Nah, tapi kan lihat ketika dilepas jatuh, jempalik, kedebak, nangis. Ya mungkin kalau bapak-bapak di dunia syukur kan, kapok kan, kualat, kapok, kualat. Betul apa betul? Tapi lihat, Bapak yang di sorga, dia tidak mau anaknya menangis. Ya oke lah menangis, tapi dia tidak mau anaknya jatuh tapi harus sampai tergeletak. Lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah jeleknya bangsa Israel, ayat yang ke-6, apa yang dikatakan di situ? Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka apa? Kesehatan. Apalagi? Kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Yang percaya katakan, amin. Ini, lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sejelek-jeleknya bangsa Israel. Semundur-mundurnya orang. Sehancur-hancurnya orang hari-hari ini. Ketika dia mau berseru, ketika dia mau panggil nama Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan kesehatan. Kesehatan di dalam ekonomimu, kesehatan di dalam rohanimu, kesehatan di dalam keuanganmu, kesehatan apa lagi? Kesehatan di dalam keluargamu. Tuhan akan mendatangkan kesembuhan. Sakitmu, bangkrutmu, kebodohanmu. Dengan apa? Dengan disingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Maksudnya apa? Menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Kalau kita belajar baik-baik, kalau baca bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, maksudnya apa? Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam segala hal persoalan yang kita hadapi. Tuhan akan memberikan hikmat yang tidak terbatas melalui tuntunan Roh Kudus, sehingga apapun jalan yang kita hadapi buntu, Tuhan berikan jalan keluar.
Masalah yang hari ini kelihatannya tidak ada jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar. Apa yang gak mungkin bagimu, Tuhan bisa jadikan mungkin. Yang percaya katakan, amin. Nanti baca sendiri di rumah bahasa Inggrisnya. Tuhan singkapkan dengan cara yang berlimpah-limpah. Hikmatnya Tuhan tidak terbatas. Roh Kudus gak bisa dibatasi dengan apapun. Bahkan dikatakan Roh Kudus mengajarimu segala sesuatu. Lihat satu orang, Kejadian 39 ayat yang keempat. Kejadian 39 ayat yang keempat. Mundur coba ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai siapa? Yusuf. Sehingga ia selalu berhasil. Garis bawahi. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dari mana Yusuf dapat ilmu itu Bapak Ibu? Yusuf start sebagai orang pembuangan Bapak Ibu. Mungkin kita bisa berkata, oh ilmu autodidak. Ya oke lah. Tapi ilmu autodidak itu seberapa pinternya sih Bapak Ibu? Hari ini, mungkin sepintar-pintarnya kita, sejago-jagonya kita, ada hal yang kita nggak bisa kerjakan. Tetapi hari ini, mungkin kita kurang hikmat, tapi ketika ada hal yang orang lain nggak bisa kerjakan, ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita pewahyuan, dan kita mau nurut, kita mau belajar dengar-dengaran. Apa yang tidak bisa dikerjakan orang itu, kita bisa kerjakan dengan mudah. Ada amin? Bapak Ibu, ini bukan di awang-awang Bapak Ibu. Imani Bapak Ibu, kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh percepatan. Bagaimana percepatan? Hidup oleh iman. Iman yang seperti apa? Yang seperti sore hari ini kita belajar. Tuhan mampu mengajari kita segala sesuatu Bapak. Lihat efeknya Bapak Ibu ayat yang ketiga. Dikatakan di situ. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Apa yang terjadi ayat yang keempat? Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan apa? Kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan dalam kekuasaan Yusuf. Ada apa-apa ingat Yusuf. Genteng rusak ingat Yusuf. Makanan gak kurang enak ingat Yusuf. Ya. Komputer rusak ingat Yusuf. Kecap habis ingat Yusuf. Gak bisa buka kunci pintu rumah kekunci ingat Yusuf. Tandon kotor ingat Yusuf. Ya kan? Bikin genteng ingat Yusuf. Apa-apa ingat Yusuf. Ya kita ngomong aja Bapak Ibu. Kalau ingat Yusuf dapat persen. Ingat Yusuf dapat persen. Ingat Yusuf dapat persen. Yusuf kaya gak kalau kayak gitu Bapak Ibu? Kalau ngomong bodoh-bodohannya gitu. Iya kan? Tapi yang diberikan sama Yusuf ini bukan sekedar persenan Bapak Ibu. Kekuasaan atas kerajaan Mesir. Orang nomor 2. Jadi hitungannya sekali lagi bukan duit. Bisa saja kalau Yusuf boros, betulin genteng ingat Yusuf, dapat uang 10.000, beli makan naik Gojek habis, ya kan? Komputer rusak ingat Yusuf, dapat uang 100.000, Yusuf lapar, ya kan beli Gojek. Karena hari ini mungkin ada yang lupa bawa makanan, beli Gojek buat belikan Bapak Sirai dan Ibu Ripa, habislah 100.000. Tapi kalau yang dikasih kekuasaan atas kerajaan, tidak terbatas Bapak Ibu. Ada amin sore hari ini? Mau seperti ini Bapak Ibu? Apa-apa ingat Yusuf, apa-apa ingat Yusuf. Hari ini apa-apa ingat jemaat surya kebenaran. Apa-apa ingat jemaat surya kebenaran. Semua jemaat surya kebenaran diberkati Tuhan melimpah. Amin. Hati lagi susah, ingat jemaat surya kebenaran. Curhat loh. Jemaat surya kebenaran jadi berkat. Lanjut, ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang ketiga tadi. Yeremia pasal 33, ayat yang ke-7. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda
dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel. Maksudnya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau kita lebih belajar lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel berbuat aneh-aneh, ketika bangsa Israel rohnya sudah mulai melenceng jauh sama Tuhan. Contohnya Salomo. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-14. Ketika Salomo mulai aneh-aneh, ketika Salomo lebih mementingkan duniawinya daripada rohnya, apa yang terjadi? Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, keturunan Raja Edom. Tidak bertobat, ayat yang ke-23 dikatakan apa lagi? Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Reson bin Eliada yang telah melarikan diri dari tuannya. Ini orang buangan, tapi Tuhan bisa bangkitkan melawan Salomo. Karena apa? Salomo hatinya mulai jauh, hatinya mulai berubah, hatinya mulai memberikan makan ke duniawinya itu lebih banyak. Dengan cara apa? Kawin banyak. Hari-hari ini saya lihat bapak-bapak itu, kadang saya lihat bapak ibu, kelihatan kalau sama cucunya, halo apa kabar? Tapi kalau ketemu sesama kumpulan bapak-bapak, ya apa? Nanti kita pakai cewek yang mana? Bayangkan, mohon maaf Bapak Ibu. Nanti cewek yang di Semarang tuh cantik. Loh bayangkan Bapak. Udah punya cucu. Kalau video call sama cucunya, halo, udah makan ya? Hati-hati ya, jangan lompat-lompat ya. Sudah selesai tutup telepon. Ya Pak, Jumat berangkat ya. Tenang, yang di sana ceweknya bagus. Udah aki-aki Bapak Ibu. Do you know aki-aki? Aki-aki itu umur 60, 70 gitu. Yang udah jalannya bongkok gini Bapak. Apalagi yang muda-muda Bapak. Tapi saya percaya, kalau anak Tuhan bukan hanya jemaat GB Surya Kemenangan, anak Tuhan semuanya bersih. Amin. Semakin diberkati, matanya tidak melirik kemana-mana. Hanya melirik kepada istri masa muda. Ya cuma satu istri yang pertama itu Bapak Ibu. Oke? Nah, tapi ketika bangsa Israel dia mulai berbalik, Tuhan mengangkat hakim untuk menuntun bangsa Israel. Tuhan itu dia bisa mengangkat musuh, dia bisa mengangkat orang yang baik, dia bisa pakai siapa saja. Nah waktu itu Tuhan bilang, kalau kamu mau berseru kepadaku, musuh-musuhmu semua tak matikan. Dan kamu akan, kembali tadi Yeremia 33 ayat yang ke-7, nanti kamu akan kubuat seperti Israel pertama kali. Israel yang diberkati Tuhan. Israel yang luar biasa. Israel yang mengalami percepatan Tuhan. Mau Bapak Ibu? Seperti awal. Yang berapi-api. Yang mengalami kemuliaan Tuhan. Mau kena pandemi, enggak kena pandemi. Semuanya Tuhan menyertai. Lanjut. Dikatakan ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak kepada aku. Ini yang kita namakan anugerah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makanya kan tadi lagunya kan, anugerahmu. Oh, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Kenapa anugerah Tuhan itu selalu mempesona? Bapak Ibu, jujur saja Bapak Ibu. Meskipun saya di sini berdiri menyampaikan firman, tapi Tuhan yang tahu hati saya. Tuhan yang tahu bobroknya saya. Tuhan yang tahu jeleknya saya sampai ke yang paling dalam. Mungkin papa saya atau mama saya bisa berkata, oh Andre jeleknya seperti ini. Tapi Tuhan lebih tahu jeleknya saya seperti apa. Oh berarti Andre jelek banget ya. Ya memang kita manusia gak ada yang sempurna Bapak Ibu. Kita manusia gak ada yang sempurna. Siapapun kita itu tidak lepas dari yang namanya dosa. Tetapi anugerah Tuhan mempesona.
Dia memberikan kita, dikatakan di sini, aku akan mentahirkan engkau. Seberapa besar merahnya dosamu. Semerah apapun, sebesar apapun. Aku akan mentahirkan dosamu. Aku akan membersihkan dosamu. Kalau kita nggak ditahirkan, berkat yang dari Tuhan. Bukan berkat yang dari dunia. Berkat yang dari Tuhan itu nggak bisa turun. Berkat yang dari Tuhan itu bisa turun ketika hidup kita itu tahir, ketika hidup kita itu bersih. Tapi pertanyaannya, mungkinkah itu? Coba cek aja sampai hari ini, nggak usah. Tadi pagi kan firman Tuhan kan katakan, tiap malam coba kita ngecek. Nggak usah malam, hari ini coba sekarang kita ngecek. Mulut kita, perkataan kita, perbuatan kita, apapun alasannya benar atau tidak. Apakah itu sudah benar? Apakah tidak ada yang menyakiti orang? Apakah tidak ada yang berdosa? Pemikiran kita, saya pasti ada. Kita jujur-jujur aja. Daud aja ketika dia ngomong, dia mengakuin kok. Pasti ada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi jangan kita main-main. Jangan kita tahu ini, kemudian kita berkata, oh tiap hari Tuhan tahirkan, tiap hari Tuhan tahirkan. Kayak gitu buat semau-maunya kita. Ya jangan gitu juga. Itu namanya kita nggak tahu bahwa ada konsekuensi Bapak Ibu. Tapi ada berita baiknya Bapak Ibu. Hari ini merah seperti kermisi bagaimanapun, besar seperti besar apapun, hati Bapak di sorga ketika engkau berseru. Kalau zaman dulu kan bawa domba, atau bawa burung tekukur, atau bawa lembu. Hari ini kita datang berseru, Tuhan ampunilah, Tuhan buka jalan, Tuhan aku tidak kembali lagi, Tuhan aku mau hidupku dituntun Roh Kudus. Maka percepatan itu akan terjadi Bapak. Ada amin. Jalan yang seakan tertutup, jalan yang seakan tidak mungkin, tapi Tuhan mampu ubahkan hidup kita. Tuhan mau bisa mengangkat hidup kita. Dan Tuhan bisa memberkati kehidupan kita. Makanya tadi kan saya bilang toh, khotbah berkat itu juga harus Bapak Ibu. Khotbah berkat juga harus. Kalau tidak ada khotbah berkat, bagaimana kita bisa mengerti rahasia diberkati? Tapi ingat Bapak Ibu, khotbah berkat itu akan menjadi salah ketika hanya rahasianya, oh kita diberkati, kita diberkati, kita diberkati. Stop sampai di situ Bapak Ibu. Ah itu khotbah berkat baru salah. Malangnya lagi di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19 dikatakan di situ apa? 1 Korintus 15 ayat yang ke-19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya apa? Kalau kita ke gereja hanya cari mujizat, kalau kita ke gereja hanya cari bagaimana caranya diberkati supaya bisa beli rumah, bagaimana supaya kita bisa beli motor, bagaimana supaya bisa bayar uang sekolah, itu baru namanya salah. Dikatakan kita orang paling malang. Itu khotbah berkat yang salah. Tapi khotbah berkat itu akan jadi berkat. Karena apa? Tuhan itu ketika dia mentahirkan kita, dia punya rencana untuk memberkati kita. Supaya apa? Kita juga jadi itu. Baru namanya khotbah berkat yang betul. Beda ya Bapak Ibu ya. Di gereja ini kan komplit toh. Khotbah berkat ada kan? Supaya apa? Diberkati untuk menjadi berkat. Salah satunya tiap minggu kita menabur melalui persembahan. Itu kan diberkati untuk jadi berkat, tapi bukan maksa. Sesuai kerelaan hati Bapak Ibu. Yang rela itu yang jadi berkat, yang tulus itu yang jadi berkat. Di gereja ini juga ada khotbah tentang apa? Kemiskinan. Ya kan tadi kan khotbah kemakmuran, sekarang khotbah kemiskinan. Maksudnya apa? Pikul salib, ya kan? Enggak enak kalau bahasa khotbah kemiskinan. Khotbah pikul salib, khotbah pertobatan. Di gereja ini kan komplit. Ayo kita kasih makan roh kita. Kalau gereja ini hanya khotbah berkat saja, tidak ada khotbah tentang pikul salib, salah.
Tapi kalau hanya khotbah pikul salib terus, kapan kita diberkati supaya bisa jadi berkat? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa membawa diri. Yang betul yang mana? Filipi 4 ayat yang ke-12. Ini yang penting Bapak Ibu. Lihat Rasul Paulus katakan apa? Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Mau kenyang, mau kelaparan, baik kelimpahan maupun dalam kekurangan. Artinya apa? Kita di posisi yang mana? Khotbah berkat atau khotbah pikul salib? Kita di posisi kemana Tuhan bawa kita. Kita mengerti rencana Tuhan, kita ikut jalannya Tuhan. Kalau hari ini kita sedang diproses, hari ini mungkin roh kita sedang dibentuk, jangan lari, jangan berontak. Meskipun hati kita mengatakan gak enak tahu. Aku ini bener loh, bukan aku ini gak bener, aku ini gak salah loh. Tapi Tuhan izinkan kita diproses. Tuhan izinkan kita dibentuk, dikikis. Meskipun kita benar, seringkali Tuhan izinkan Bapak Ibu. Tapi kalau kita nangkep orang benar hidup oleh iman. Aku mau dibawa kepada percepatan. Kalau memang aku benar, tapi aku menghadapi proses, dibentuk dengan kata-kata yang tidak enak. Jangan berontak, jangan lari. Tetap terus hadapin. Percepatan itu akan kita terima. Tapi ketika kita ditegur karena kesalahan kita, karena mungkin keteledoran kita terima. Kita jangan berontak, kita jangan lari, kita jalan. Percepatan juga akan kita alami. Itu loh Tuhan Yesus luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lanjut tadi ayat yang ke-9. Ini yang luar biasa. Dikatakan di situ, Yeremia 33 ayat yang ke-9, endingnya. Dan kota ini akan menjadi apa? Pokok kegirangan. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Ternama, terpuji, terhormat bagi siapa? Bagi Tuhan di depan segala bangsa di bumi. Yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Ini loh, mereka akan terkejut, gemetar karena segala kebaikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Orang yang dibawa dalam percepatannya Tuhan. Orang yang berseru panggil nama Tuhan dalam segala keadaan. Hati-hati. Bapak Ibu, percepatan itu enggak ada yang tahu kapan dia datang. Ya. Waktunya itu tidak terduga. Bisa besok loh. Bisa lusa loh. Bisa minggu depan loh. Ada satu pohon namanya pohon bambu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pohon bambu itu yang di Cina, ya, bukan yang di mana-mana. Pohon bambu yang di Cina itu ketika Bapak Ibu tanam sama dia. Satu bulan pertama Bapak Ibu tanam, tingginya mungkin 5 cm. Bulan kedua Bapak Ibu mau tanam, Bapak Ibu mau kasih makan, tetap 5 cm. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bapak Ibu mau kasih makan berapa banyak, Bapak Ibu mau kasih dia minum berapa banyak. Mungkin tumbuhnya hanya tetap 20 cm. Tetapi ketika dia tetap dipelihara dengan baik, di tahun kelima, tingginya menjulang gak karu-karuan. Tingginya naik gak bisa dihitung. Bisa melewati pohon-pohon bambu yang lain. Kenapa? Selama 5 tahun itu dia mempersiapkan keadaan di bawah. Dia memberikan makan, menyiapkan semua yang terbaik. Sama juga hari ini. Kita tidak tahu berapa tahun Tuhan mau bawa kita di dalam percepatan. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa. Tapi yang kita mau pesankan sore hari ini, kasih makan rohmu itu kuat. Kasih makan imanmu itu kuat dulu. Belajar apapun keadaannya, jangan berontak, jangan lari, jangan gampang kita tersinggung, jangan gampang kita mutung. Tetap terus di dalam jalannya Tuhan. Badai silih berganti, persiapkan tuh yang di bawah.
Kalau orang bekerja ya mungkin bahasanya kemarin mama saya bilang gini, itu loh Nyo, ada yang bilang siapa Nyo yang di Cina, oh Jack Ma. Jack Ma katakan apa? Umur 20 sampai 30 tahun, itu saatnya kita mungkin mencari pengalaman, membangun koneksi, membangun mungkin apalah kalau orang dalam pekerjaan itu mempersiapkan fondasinya. Jangan kita baru kerja 1 bulan, jangan kita baru kerja 1 minggu, nggak apa-apa, ngeluh nggak apa-apa Bapak Ibu. Namanya wajar, kalau susah kita bisa ngeluh. Tapi jangan ketika mungkin kita nggak kuat, sedikit-sedikit keluar. Sedikit-sedikit, aduh aku nggak bisa. Sedikit-sedikit, semua nggak bisa. Belajar, lakukan bagian kita. Lakukan juga bagian Tuhan. Mungkin di tahun keempat, mungkin di tahun kelima, sama seperti pohon bambu itu. Tuhan adakan percepatan dalam kehidupan kita. Karena itu pastikan hari ini, rohmu makan yang baik, rohmu makan yang kuat. Kita juga pelayan-pelayan Tuhan di gereja yang bertugas dalam segala hal. Berikan makan yang terbaik. Kalau kita berikan makan yang terbaik, seperti hari ini lihat jemaat dikasih jeruk yang bagus. Ini tenang Bapak Ibu, ini jeruk anti diabetes, ya. Apelnya juga bagus, ya kan? Tubuh kita sehat. Tapi kalau roh kita lebih beri makan lagi yang sehat. Luar biasa, Tuhan akan buat dalam kehidupan kita. Apa yang gak pernah dipikirkan, bayangkan Tuhan berikan kepada siapa? Orang yang mau hidup oleh iman. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan